saudara yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Hari ini kita sebelum memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa untuk Indonesia dan juga untuk gereja kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu yang baru Tuhan, hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami. Engkau yang kumpulkan setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, beribadah kepadamu ya Bapa. Biar Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan, Engkau yang kuduskan setiap kami sekali lagi Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami ingin Tuhan menghampiri tata-Mu yang kudus dengan kekudusan, dengan kelayakan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau membawa Tuhan Indonesia, negara kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di seluruh pemerintahannya dari presiden, wakil presiden sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah Tuhan. Kami tahu Engkau yang memilih Tuhan mereka semua, Engkau yang menetapkan mereka semua Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati semua pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar roh yang takut akan Tuhan turun Tuhan atas Indonesia Bapa, mulai dari pemimpin-pemimpin paling atas sampai paling bawah Tuhan. Semua rakyatnya Tuhan, rakyat yang paling atas sampai paling bawah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kegerakan roh-Mu yang kudus sudah ada Tuhan atas Indonesia Bapa. Kami berdoa Tuhan juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan di negara kami Tuhan, di Indonesia Tuhan. Biar Engkau yang bangkitkan hari-hari ini Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang takut akan Engkau, yang kudus Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan kesatuan hati, berikan unity juga Tuhan untuk semua gereja-gereja-Mu Tuhan, interdenominasi Bapa. Kami mau Tuhan, biar tubuh Kristus di Indonesia juga boleh bersatu, membawa hadirat-Mu lebih lagi turun atas negeri kami Indonesia sebelum Engkau datang Tuhan kedua kali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GBI Rock Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau juga ada Tuhan Yesus atas gereja-Mu Bapa. Mulai dari Pak Timotius Arifin Tuhan berserta dengan semua wakil-wakilnya Bapa. Bahkan juga Pak Hartono Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus, gembala kami. Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus kesatuan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Unity Tuhan atas gereja GBI Rock ini Tuhan. Bukan tentang gereja kami Tuhan, bukan untuk kehebatan gereja kami Tuhan, tapi biar hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan lebih lagi Tuhan atas GBI Rock dimanapun Tuhan berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang kuduskan setiap kami sekali lagi Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Berdaulat penuh Tuhan atas ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sukacita Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, lagu
baik Tuhan. Kasih setianya Setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. setia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kami masuk di surga-Mu Tuhan, dengan pujian dan syukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan, ku masuki Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak, memuji Tuhan dalam sukacitaku. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian bagi Tuhan, amin. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik Tuhan, Setianya untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya setia baik, Dia sungguh baik, Untuk selamanya. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Sama-sama angkat tangan kita. Oh, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh Kau baik, baik Tuhan. kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Kasih-Mu setianya sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia baik, kasih-Mu baik, kasih setianya kasihnya. Kasih setianya kekal selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari gereja Tuhan terus kita sembah Dia. Oh, ucapkan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Kau Allah
tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, how to become a kingdom influencer. Pada minggu yang lalu saya ulangi sedikit, berbicara tentang seorang wanita Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sebuah yaitu sumur. Dan bagaimana dia menjadi consumer, menjadi distributor. Daripada dia mencari air yang bisa yaitu menyegarkan hidupnya, memberikan hidup kekal, dia ketemu dengan Kristus. Apabila engkau tahu siapa yang bicara kepadamu, engkau meminta kepadanya, dia akan memberikan kepadamu, yaitu air kehidupan itu. Saudara, 6 tahun kemudian, saudaraku, sejarah mencatat. Pada saat itu, saudaraku, bagaimana banyak orang dipengaruhi lihat kehidupan perempuan Samaria ini, yang namanya adalah Potini. Dia punya 2 orang putra, Potinus yang dipanggil Victor, dan juga Yoses, dan 5 orang putri. Dia pernah menikah 5 kali, remember? Kemudian pergi ke mana? Saudaraku, ke Kartago. Saya belajar sesuatu. Ketika saya cuma ada di rumah, tidak kemana-mana, nothing happen. Tetapi ketika saya keluar melintasi batas, breakthrough, menerobos, hal-hal yang ajaib terjadi. Pada waktu dia ada di Kartago, Afrika, putranya yang pertama Victor menjadi tentara Romawi. Tetapi dia bersama putra bernama Yoses, dan 5 putri masih tinggal di Samaria. Kemudian terdengar bahkan sampai Kaisar Nero. Saudara ingat bagaimana kalau seseorang itu cakap dengan pekerjaannya, bahkan dia berdiri di hadapan raja-raja. Pada saat itu singkat cerita, dia dengan 2 putranya dan juga 5 orang putri pergi menghadap Kaisar Nero. Dan saudara tahu apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah aniaya. Maaf ya, ke-5 putrinya dipotong payudaranya, lalu dikuliti, saudaraku, ya, mati sebagai martir. Dan pada saat itu yang disuruh mengawasi adalah putri Kaisar Nero sendiri, dan justru bertobat, dan namanya adalah Santa Domnina. Saudara, bagaimana kedua putranya? Victor itu disuruh menyangkal Yesus, dia tidak mau dan tentu saja dimartir. Tetapi pada waktu Potini dihadapkan kepada Kaisar Nero, dia berkata, mataku dibuat buta, matanya dibutakan, tetapi Allahku hidup dan melihat. Daripada kamu menyembah berhala yang buta. Saudaraku, dia mati sebagai martir. Dan karena itu dia dan 2 putra bersama 5 putri, dan ada seorang pejabat kerajaan Romawi bernama Sebastian, saudaraku, yang juga bertobat melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga mereka. Dan Santa Domnina, putri daripada Kaisar Nero, menjadi pengikut Kristus. Karena itu perhatikan saudaraku, mungkin kita mulai dengan agak ragu-ragu seperti Potini ini. Pada waktu itu saudaraku, dia bertemu dengan orang-orang sekotanya. Dia berkata, dia menceritakan segala sesuatu apa yang aku perbuat. Seringkali dalam hidup saya, tidak selalu, seringkali Tuhan memberitahu apa yang dihadapi orang tersebut. Dosa yang disembunyikan, atau masalah yang belum dibereskan, bahkan nama orang itu, kadang-kadang rumahnya. Tetapi setelah itu hanya untuk meyakinkan bahwa kami menyampaikan tentang the living Christ. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, dari seorang yang tadinya cuma ragu-ragu menjadi seorang yang luar biasa, bahkan bersedia jadi martir dan jadi martir bagi nama dari Tuhan Yesus. Karena itu kalau saat ini kita masih baru, masih ragu-ragu, don't worry, Tuhan akan menuntun kita menjadi pahlawan iman. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Kristus. Sebagaimana saudaraku, istri pada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Paulus, putri daripada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Potini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ku
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa setiap kami, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan indahnya kekudusan, penuhi setiap kami dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, oh menyembah-Mu ya Tuhan, dan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur, menyembah-Mu
kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami mengangkat tangan kami mulialah oh Tuhan kami rasakan hadir-Mu Kau dahsyat Kau besar ajaib Kau Tuhan Syaka mulia basande mulia lala syaka mulia kakashe Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi
Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Ajar kami ya Roh Kudus. Perlengkapi kami. Supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus, Raja kami mengatakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Thank you. Wow. 1 bulan ini lagu tadi tuh rema buat saya. Thank you Widya dengan tim. Enggak janjian. Saya di Palu minggu lalu. Bukan di Palu di pukul, saudara. Tapi di kota Palu maksudnya, di Sulawesi Tengah. Nah, di hotel saya lagi persiapan, saya pikir ada satu melodi yang terus bunyi di telinga saya selama 1 bulan. Entah kenapa minggu lalu tiba-tiba kok saya lupa lagunya, kata-katanya. Saya mau coba cari di Google, nggak nemu dan seterusnya. Tiba-tiba waktu saya khotbah di ibadah yang ketiga, karena mereka 4 kali ibadah, pemain keyboardnya tiba-tiba mainkan melodi itu. Da 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 da. Dan saya tahu bahwa memang Tuhan sedang bawa saya ke zona itu, saudara, untuk melihat bahwa enggak ada yang bisa kita lakukan atas semua kebaikan Tuhan. Dia sudah beri yang terbaik, amin. Dan pagi hari ini terulang lagi, ya. Saya bisa duduk bilang, Tuhan, 1 bulan ini saya nggak tahu mazmur apa yang sedang terngiang di telinga saudara sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini. Saya pikir sebagai seorang penyembah, bukan karena kita berdiri di mimbar, tapi kita semua lahir sebagai seorang penyembah. Harusnya kita ada rema tentang pujian yang selalu kita rindukan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih Pak Har, Ibu, dan rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Kita bulan ini masih dalam membahas tentang komunitas gitu. Bagaimana memberi pengaruh tapi dimulai dari komunitas kita. Ada satu prinsip yang harus kita mengerti dulu, bahwa kalau kita bicara komunitas, saudara jangan anti, karena setiap kita harus memulai sebuah pergerakan semua dari komunitas. Amin. Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang punya visi yang sama, punya value atau nilai yang sama untuk membangun sebuah movement, pergerakan apa saja. Nah, di mana di komunitas itu dibangun semua talenta kita, karunia kita, ya, penyembahan kita, diperbaiki semua dalam komunitas. Jadi penting bagi saya dan saudara untuk memiliki sebuah komunitas yang sehat. Amin, saudara. Karena di komunitas itulah saudara akan memberi pengaruh dan Anda juga dipengaruhi. Ya kan, kalau saudara punya komunitas yang salah, maka pengaruh yang Anda terima pasti negatif. Kan your output determine your input determine your output, kan gitu. Apa yang masuk mempengaruhi apa yang keluar. Jadi kalau yang masuk adalah hal yang kurang baik, maka yang keluar juga pasti kurang baik. Nah, komunitas yang sebenarnya kalau kita pelajari firman Tuhan, maka komunitas yang Tuhan inginkan adalah yang disebut sebagai apostolic community. Komunitas yang sifatnya apostolik, yang dia tidak berpikir bahwa oh saya geng-gengan gitu, oh saya ada di komunitas ini untuk diri saya sendiri, saya berkumpul di sini untuk kemauan saya, dan kita nggak pernah berpikir sesuatu yang ke depan. Sementara apostolic community adalah orang yang berpikir bukan sekedar membangun dasar, tetapi mereka sudah mulai bergerak sampai pada membangun atap sebuah rumah. Artinya mereka berpikir ke depan, mereka berpikir di depan. Nah, sekarang pertanyaannya, keberadaan kita dalam sebuah komunitas ini tujuannya apa? Ini harus jadi sebuah pertanyaan, saudara. Kalau tidak, kita cuma sekedar kasih panas bangku gereja and doing nothing. Kita datang tiap minggu, kita datang tiap komsel, kita datang berdoa, kita datang berfellowship, tapi tidak ada goals yang harus kita berikan. Sementara
tujuan Bapa mengutus putranya adalah cuma satu, untuk mati supaya Anda dan saya hidup. Setelah dia mati di kayu salib, dia naik ke sorga. Nah, supaya Anda saudara punya kuasa, supaya kita tidak tinggal dalam burden, dalam beban. Kita nggak tinggal dalam dosa, kita dibebaskan. Nah, itu tujuannya. Nah, pertanyaannya sekarang, keselamatan itu bukan hasil akhir. Keselamatan itu hanya langkah awal, di mana saudara mengerti, oh saya sudah diselamatkan dan sekarang saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang harus saya lakukan untuk saya sampai pada kedewasaan penuh yang Tuhan mau. Nah, apostolic community adalah jawaban untuk saya dan saudara bergerak dalam apa yang Tuhan kehendaki. Saya akan mulai dengan, ini sudah nyala ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada apa? Persekutuan, satu fellowship di sini dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi dengar, Tuhanlah yang memanggil Anda dan saya untuk ada dalam sebuah komunitas. Tapi tujuan Tuhan memanggil saya untuk dalam sebuah komunitas adalah gini. Ini dia, memanggil kamu kepada persekutuan. Jadi harus ada persekutuan, karena ada persekutuan tanpa bersekutu. Nah, ini bahaya saudaraku. Kalau Anda dipanggil untuk dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti kita harus bersekutu satu dengan yang lain. Di mana di dalam komunitas itu dibangun yang namanya budaya hidup saling. Saling membangun, saling memberkati, saling menolong, saling memaafkan, kemudian saling berbagi, dan semuanya itu kita kerjakan di mana? Di dalam sebuah persekutuan yang kita sebut sebagai komunitas apostolik. Nah, ayat ini berkata Tuhan memanggil, berarti gini, ada satu calling, ada satu panggilan urgency di mana saudara dan saya tidak boleh menjadi orang self individualism. Saya dan saudara harus menjadi orang yang terkoneksi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Makanya dipanggil pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah setia. Jadi value-nya dalam komunitas adalah kesetiaan. Jelas di sini bahwa Allah yang setia itu mau Anda dan saya menjadi pribadi yang setia. Makanya dia setia untuk bagi firman-Nya buat saya dan saudara. Dia setia untuk membagi anugerah-Nya buat saya dan saudara. Dia setia untuk terus mendampingi kita dalam segala keadaan. Nah, kalau begitu dimulai dari mana? Perubahan dimulai dari sebuah kesadaran. Ini yang harus kita bangun. Miliki satu kesadaran bahwa ternyata keberadaan saya di komunitas ini untuk bersekutu. Keberadaan saya dalam komunitas ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Keberadaan saya dalam komunitas ini bukan untuk saya nikmati sendiri. Tahukah Anda, urapan yang saudara miliki bukan untuk diri saudara sendiri. Pengurapan yang saya dan saudara miliki untuk disebarluaskan supaya setiap orang merasakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara diperlengkapi tiap hari Minggu. Tujuannya bukan Anda makan sendiri, saudara kenyang sendiri, saudara pulang. Tidak sampai di situ. Anda harus bagikan ke tempat di mana saudara berada. Makanya dimulai sebuah perubahan dimulai dari mana? Dari sebuah kesadaran. Karena kalau kesadaran ini tidak dibangun saudara, maka tidak pernah akan ada perubahan. Dalam segala aspek kehidupan kita, saudara mau berubah dalam hal apapun, harus dimulai dari titik kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran, saudara nggak akan mengalami perubahan. Terserah apapun situasinya. Oh Pak, keadaan saya nggak baik-baik saya, tapi tetap Anda harus punya kesadaran untuk membangun sesuatu. Ketika kesadaran itu ada, maka perubahan itu akan dimulai. Challenge of the future is isolate. Orang yang terisolasi, dia hanya pikirkan diri sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang individualism. Apa yang terjadi sekarang? Ruang berbincang terbatas. Ruang untuk bersekutu terbatas. Orang lebih tertarik kepada gadgetnya daripada berbicara satu dengan yang lain. Bahkan di meja makan pun mereka bisa saling pegang handphone dan tanpa berbicara. Ketika makanan datang, semua sibuk untuk foto. Habis itu mereka makan, habis makan mereka kembali ke handphone mereka sendiri lagi. Nah saudara, ini membuktikan bahwa hari-hari ini iblis mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang terisolasi. Sementara kehendak Tuhan tidak demikian. Makanya kalau kita tidak punya pengertian ini, kesadaran ini tidak dibangun saudaraku, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang demikian. Nah lalu kalau begitu, apa tugas apostolic community? Ini tugasnya.
Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada, yang kenceng saudara, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga apa saudara? Cakap mengajar orang lain. Jelas di sini firman Tuhan bilang apa yang telah engkau dengar. Nah, saya mulai dari pertama dulu. Kenapa dikatakan jadilah kuat, saudaraku? Kalau saudara nggak cukup kuat di dalam Tuhan, Anda sulit untuk mengasihi. Termasuk menyembah. Saudara akan bengong lihat orang lain kok bisa ngangkat tangan ya, kok dia bisa nangis ya, kok dia bisa nyembah ya, kok dia penuh ucapan syukur. Saudara akan bengong dengan semua itu. Karena apa? Karena saudara tidak menjadi pribadi yang kuat. Kekuatan kita tidak terletak pada deposito yang kita miliki. Kekuatan kita tidak terletak pada jabatan yang kita miliki. Saudara mungkin bergumul tentang pekerjaan hari ini, saudara berpikir bahwa kalau semuanya nggak nyaman, saya juga nggak nyaman. Dengar, kenyamanan Anda cuma satu, bila Roh Kudus ada di dalam dan bergerak. Tapi kalau Roh Kudus tidak lagi activate di dalam diri saudara, sekalipun every single week kita ada di gereja, maka Anda akan menjadi pribadi yang tidak pernah kuat. Jelas Alkitab berkata, sebab itu hai anakku jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia. Saudara gak bisa kuat sendirian, Anda butuh Tuhan untuk bisa kuat. Maka dibilang jadilah kuat, karena kekuatan yang saudara miliki memampukan Anda untuk mampu mengasihi. Mengasihi dulu, mengasihi Tuhan. Salah satu cara menyenangkan Tuhan adalah mempercayai Dia. Amin saudaraku. Mempercayai Dia, mengasihi Tuhan itu penting saudara. Gini, kalau saudara mencintai, mengasihi orang yang sangat saudara cintai, saudara pasti beri segala sesuatu yang terbaik buat orang itu. Kualitas pemberian saudara ditentukan kedalaman hubungan. Sedalam apa Anda mengenal pribadi itu, setinggi itu juga pemberian saudara. Kalau saudara diundang hadir dalam pernikahan sahabat saudara atau anak sahabat saudara, saya percaya setahun atau mungkin 3 bulan sebelum saudara sudah persiapan baju yang terbaik, betul enggak? Saudara sudah persiapkan saya mau kasih apa yang terbaik. Saudara nggak mungkin kasih yang biasa-biasa aja. Saudara pasti pengen memberi yang terbaik. Kenapa? Yang menikah adalah orang yang sangat dekat dengan saudara. Kualitas pemberian saudara ditentukan kedalaman pengenalan. Makanya firman Tuhan bilang jadilah kuat dalam kasih karunia. Nah kalau orang itu kuat di dalam Tuhan, dia gak mungkin diam aja saudara. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan menjadi ini, pelaksana kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dibilang leading as influencer, how you leading as influencer in my community if you not understand? Gimana caranya saudara? Saudara hanya bisa memimpin dengan pengaruh, dimulai dengan sebuah komunitas sederhana. Ketika Anda belajar bersekutu dengan Tuhan. Karena waktu saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara dan saya punya kekuatan. Katakan saya kuat di dalam Tuhan. Saudara bukan kuat karena fisik saudara, tapi spirit saudara menjadi pribadi yang kuat. Hari-hari ini banyak kekristenan sedang digoncang sana sini saudara. Digoncang dengan ketidakpercayaan, digoncang dengan ketakutan, keraguan, semua goncangan begitu rupa datang saudara. Kenapa demikian? Karena orang diperhadapkan dengan semua kekhawatiran yang ada di dunia ini. Tapi dengar baik firman Tuhan berkata, jadilah kuat. Jadi kalau pertanyaan, saya kok sulit Pak berdoa? Saya kok sulit ya untuk nyembah? Saya kok sulit untuk beritakan firman Tuhan buat orang lain? Sederhana, karena Anda nggak cukup kuat. Jangan tersinggung saudara. Firman itu memang menabrak, tapi itu mengubah hati kita. Kenapa saudara gak bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan saudara? Karena engkau gak kuat. Datang gereja tiap minggu gak menjamin saudara kuat. Enggak. Saudara nyanyi sampai air dari seluruh gorong-gorong keluar, gak menjamin saudara kuat. Saudara kuat atau tidak ditentukan bagaimana kedalaman hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena untuk saudara bisa mengasihi, saudara harus menjadi pribadi yang kuat. Nah, komunitas kita harus dilatih untuk ini saudara. Mereka harus jadi pribadi-pribadi yang kuat. Supaya apa? Mereka bisa melaksanakan kehendak Allah. Baru yang kedua dibilang gini, apa yang kau dengar
Implikasi daripada kata apa yang kau dengar berbicara tentang ketaatan. Gini, dibilang gini, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat apa? Dipercayai, yang juga cakap mengajar. Saudara dengar firman Tuhan tiap minggu, amin. Saudara dengar firman Tuhan bukan cuma hari Minggu, bahkan tiap hari, betul enggak? Saudara baca Alkitab tiap saat, walaupun sekarang sedang beredar video yang bilang tertekan kalau baca Alkitab sepanjang 1 tahun. Saya bingung juga kalau ada pendeta yang ngomong kayak gitu. Saudara gak perlu tertekan baca Alkitab. Firman Tuhan harus jadi jawaban buat hidup saudara. Jangan sampai media sosial lebih banyak saudara hafal daripada kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita gak kuat hari-hari ini? Karena media sosial menjadi perongrong kehidupan. Padahal harusnya firman Tuhan itu berdiri di depan. Saudara dan saya dikatakan gini, apa yang kau dengar? Saudara dengar apa? Saudara dengar dari Tuhan kan? Saudara dengar nyanyian, saudara dengar lagu, saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar kesaksian, saudara dengar segala sesuatu. Bahkan di gereja di mana saudara ada hari ini, Anda diperlengkapi dengan begitu rupa. Nah, implikasi dari apa yang saudara dengar itu adalah ketaatan. Taat untuk menjadi apa? Pelaksana kehendak Allah. Nah, kalau sudah taat menjadi pelaksana kehendak Allah, mau tidak mau, kita harus menghidupinya, saudara. Amin. Kita harus menghidupinya. Kalau kita nggak menghidupinya, kita sulit untuk mengalami anugerah. Apa yang kita hidupi? Firman yang kita hidupi. Kalau firman itu berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara harus lakukan hal tersebut. Kalau saudara menghidupi kehendak Tuhan, tapi kemudian saudara nggak punya ketaatan untuk mengerjakannya, maka tahapan yang ketiga, saudara nggak akan bisa mempercayakan. Nah, firman yang kita dengar harus bisa kita percayakan, amin. Saudara, saya oleh anugerah Tuhan dipercaya sama Tuhan untuk bisa pimpin pujian, dipercaya sama Tuhan untuk bisa mengajar. Dan apa yang saya miliki ini tidak boleh saya simpan sendirian, saudara. Setuju gak, saudara? Nggak boleh saya simpan sendirian. Saya harus bagi buat banyak orang. Supaya lahir Daniel Ray yang berikutnya. Orang coba hancurkan satu orang, masih ada ribuan orang di belakang kita. Anda sadar atau tidak, hidup saudara harus berbuah. Dan buahmu itu harus dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, makanya saudara nggak bisa simpan apa yang saudara dapat untuk diri saudara sendiri. Saudara harus bagi dengan begitu rupa. Karena apa? Di sini dikatakan ketaatan untuk menghidupi. Supaya apa? Supaya kita mampu mempercayakan. Nah, percayakan pada siapa? Percayakanlah kepada anak-anak rohani saudara. Haleluya. Percayakan kepada keluarga saudara. Percayakan. Beri arena bermain yang luas. Arena di mana saudara berada hari ini. Beri ruang itu untuk orang-orang itu bertumbuh di situ, saudara. Percayakan kepada mereka. Karena dengan demikian kita sedang memuridkan. Nah, dengar baik, pemuridan itu bukan khotbah. Shalom. Oh, banyak orang berpikir, oh ya Pak, salah satu, enggak usah pakai salah satu. Pemuridan itu bukan khotbah. Khotbah tidak bisa memuridkan orang. Pemuridan itu jalan bersama, berbagi hidup bersama-sama. Saudara lihat bagaimana orang sekitar. Makanya kita harus terhisap dalam sebuah komunal. Mulai dari komsel, mulai dari pergerakan, mulai apa. Dan komunitas apostolik bukanlah komunitas hahaha. You know what's the meaning of hahaha? Komunitas yang cuma sekedar ketawa-ketawa, rujak-rujakan, kumpul-kumpul, pergi makan. Tapi nggak ada goals. Itu bukan apostolic community, saudara. Itu namanya komunitas hahaha. Tapi komunitas apostolik adalah yang selalu berpikir ini. What shall we do? Kita harus ngapain? Kita harus buat apa? Bukan baksos juga, saudara. Tapi siapa yang mau kita jangkau? Siapa yang mau kita muridkan? Makanya ke depan, saudara dengar, penginjilan pribadi udah tidak laku. Yang laku adalah penginjilan secara komunal. Saudara lihat, penginjilan pribadi mungkin tetap bisa dilakukan, tapi Anda nggak bisa sendirian mengerjakannya. Saudara butuh satu komunitas untuk keroyok satu orang. Supaya setiap orang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Coba perhatikan, saudara. Penginjilan pribadi sekarang, banyak orang takut untuk memberitakan Injil. Tapi setelah dia beritakan, dia berikan kemana, saudara? Nggak ada komunitas yang menampung. Why? Karena orang hanya berpikir dirinya sendiri. Tapi hari ini, mari secara komunal kita membawa setiap orang untuk mengerti kehendak Allah. Di mana influence itu, pengaruh itu keluar di komunitas.
Amin. Makanya dibilang gini, apa yang kau dengar? Bicara ketaatan, menghidupi, mempercayakan, dan memuridkan. 10 tahun saya habiskan hidup saya untuk memuridkan. Saya muridin orang. Dan saya gak bangun gereja, saudara. Saya muridkan. Saya latih siapa saja. Dan kalau orang tanya kantornya di mana, saya sebut rumah kopi terbaik yang saya suka. Itulah kantor saya. Kita kumpul, minum kopi, latih orang, muridkan orang. Mereka di mana? Mereka di gereja di mana mereka berada. Dan beberapa dari antara mereka hari ini memimpin pelayanan-pelayanan. Kenapa saya lakukan demikian? That's my job. Dan itu bukan hanya tugas saya, tugas Anda dan saya. Tugas kita semua. Saudara harus memuridkan orang. Bukan cuma di komsel Bapak Ibu Saudara. Muridkan. Siapa yang mau dimuridkan? Orang yang mau dimuridkan. Siapa mereka? Yang mau berubah. Yang gak baperan. Yang baperan kasih pada yang baru bertobat. Yang mau berubah. Yang gak gampang tersinggung. Muridkan mereka. Kadang-kala saudara di komsel-komsel saya temukan di beberapa gereja. Persoalan ini persoalan klasik. Gak mau di split. Kenapa gak mau dipecah? Udahlah Pak, kami nyaman segini-segini aja. Dan saya katakan buat gembalanya, Pak mohon maaf ya, itu namanya komunitas hahaha. Karena mereka hanya menjadi orang self-individualism. Hanya untuk dirinya sendiri. Mereka gak berpikir untuk keluar. Saya di Bali dilatih oleh para pemimpin kita. Untuk bagaimana split. Setiap 3 bulan, 6 bulan ada namanya Ibu Heti. Dia selalu cek, udah split belum? Sudah split belum? Sudah split belum? Kita dipaksa harus seperti itu. Cari orang baru. Setiap orang baru kasih laporan, ditanya, dilihat. Ini pendatang, jemaat, atau simpatisan. Kenapa demikian saudara? Supaya kita terlatih untuk muridkan orang. Shalom. Mari jemaat PIK, muridkan orang. Ini bukan tugas Pak Hartono dan Pak Janus aja saudara. Semua kita punya bagian memuridkan. Katakan amin. Saya dan saudara harus memuridkan. Anda sudah terima keselamatan. Keselamatan bukan karena hasil usaha. Tapi itu diberikan Tuhan karena Tuhan sayang saya dan saudara. Tapi keselamatan itu gak cukup saudara terima sebagai hasil akhir. Itu hanya langkah awal. Ada satu hal yang perlu kita kerjakan. Kerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mindset ini harus ada, saudara. Mindset apa, Pak? Dalam komunitas kita harus terlatih untuk inovasi. Haleluya. Harus ada inovasi. Kalau saudara nggak punya inovasi dalam kehidupan ini, kehidupan saudara akan jadi kering dan tidak terjadi apa-apa. Apa yang bisa kita inovasi, saudaraku? Saudara dengar. Ternyata untuk memiliki inovasi tidak perlu sangat kreatif untuk berpikir inovasi. Nggak perlu. Tapi yang dibutuhkan adalah prinsipnya gini. Karena inovasi merupakan suatu pewahyuan Tuhan yang teraktualisasi dengan kebutuhan manusia. Itu inovasi. Satu kali waktu ada seorang misionari dan dia ingin pergi ke Bangladesh untuk pelayanan misi. Dan ayahnya yang sudah sakit cancer, yang dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan. Dia bilang begini sama anaknya, Papa boleh ikut gak sama kamu? Dia bilang jangan Pak, tapi saya pengen temenin Papa di hari-hari terakhir. Dia bilang gini, enggak, Papa mau ikut. Papa mau ikut pelayanan sama kamu. Dan bapaknya ikut saudara ke Bangladesh, pelayanan bersama dengan anaknya. Tapi saudara, papanya ini selama di Bangladesh tidak bisa keluar dari kamar. Kenapa? Karena penyakitnya, takut kena virus dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia ikut ke Bangladesh nggak ada gunanya juga, saudara. Tapi dia hanya mau dampingi anaknya. Dia pikir tinggal 3 bulan hidup saya. Tapi rupanya saudaraku ada satu gejolak dalam hatinya. Saya nggak bisa gini-gini aja. Saudara lihat ya, inovasi mulai muncul. Karena apa? Pewahyuan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Dia keluar saudara dari hotelnya. Dia keluar dan dia lihat. Dia coba jalan-jalan di kota Bangladesh. Dan dia temukan ada beberapa orang yang terluka. Ada beberapa orang yang terluka, lalu kemudian orang-orang yang terluka ini dicoba obati. Tapi dia gak punya peralatan. Dia kembali ke hotel, dia ambil beberapa peralatan medis dan dia obati. Tanpa dia sadari saudaraku, pelayanan 1 bulan di sana saudaraku. Setiap kali anaknya pergi untuk pelayanan misi, dia juga pergi keluar untuk cari orang-orang yang sakit di Bangladesh. Dia pikir hidupnya cuma tinggal 3 bulan. Dia obati. Singkat cerita saudaraku, apa yang dia lakukan selama hanya 2 minggu terdengar oleh pemerintah Bangladesh.
Bapak yang umurnya tinggal 3 bulan ini terdengar oleh pemerintah Bangladesh. Akhirnya dibuatlah shelter untuk orang sakit. Kenapa? Karena mereka bukan cuma sembuh di lukanya, tapi dia doakan dan orang-orang ini mengalami kelahiran baru. Apa yang terjadi, saudara? Katanya umurnya tinggal 3 bulan. 5 tahun kemudian ada konferensi misi di Bangladesh. Bapaknya masih hidup sampai hari ini. Kenapa, saudaraku? Inovasi itu muncul karena pewahyuan yang teraktualisasi kepada kebutuhan manusia. Kalau Anda tidak pernah keluar dari ruang nyaman saudara, Anda gak akan pernah tahu pewahyuan apa yang Tuhan beri untuk saudara. Come on, keluar dari zona nyamanmu. Keluar saudara zona nyaman saudara. Jangan saudara pikir hanya untuk diri saudara sendiri. Lihat nih, bapak umur tinggal 3 bulan kata dokter. Dia gak bisa buat apa-apa. Bapak ini gak mau menyerah dengan kehidupannya. Dia keluar dari kamar hotelnya. Dia berinovasi berdasarkan pewahyuan yang teraktualisasi pada kebutuhan manusia. Kemudian dia mulai doakan. Dia orang gak kenal saudara. Bahasa juga gak nyambung. Tapi dia doain, dia sembuh, dia balut lukanya, dia doakan. Sembuh ya, sembuh ya. Rupanya semua orang dengar. Setiap kali bapak itu keluar bilang, itu bapak dokter. Dan dia doakan. Hari ini shelter kesembuhan rohani berdiri di Bangladesh. Pelayanan misi berkembang di sana lewat seorang bapak ini. Dia bawa ke gereja? Tidak. Lahir dari mana bapak ini? Dari sebuah komunal apostolik. Shelter itu menjadi sebuah komunal apostolik yang bergerak. Mereka yang sembuh, mereka doakan orang lain lagi, berkembang dan berkembang. Hari ini Bangladesh mengalami satu lonjakan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan lebih tinggi daripada 10 tahun sebelumnya. Dimulai dari mana? Seorang bapak yang cuma umurnya tinggal 3 bulan, dia keluar untuk berinovasi. Kenapa saudaraku? Karena gini, inovasi harusnya menjadi new reality yang kita bangun. Amin. Dalam komunitas kita, inovasi harusnya menjadi sesuatu realitas kehidupan yang kita bangun. Mari bangun saudara. Mari bangun itu. Ilmu yang kita dapat, semua yang kita punya. Kalau saudara adalah seorang pebisnis ulung saudaraku. Saudara mungkin ada orang bilang gini, Pak jangan kasih resepnya sama orang lain. Bu jangan kasih resepnya. Kalau kasih resepnya nanti dia buka restoran. Anda mau kasih pun tangannya beda, rasanya gak akan sama. Betul gak saudara? Rasanya gak akan sama. Ya, modelnya bisa mirip, cara masaknya mungkin berbeda. Apa salahnya Anda berbagi? Itu namanya inovasi. Kenapa? Saudara mungkin sudah cukup makmur dengan apa yang saudara miliki, tapi ada orang lain yang membutuhkan apa yang saudara miliki untuk dia berkembang. Haleluya. Saya pergi ke kota-kota melihat orang-orang yang punya kerinduan untuk bisa pimpin pujian. Tapi kalau lihat pemain musiknya, lihat peralatannya, lihat mereka seperti jauh dari apa yang dia rindukan. Tapi dengar baik, tidak ada yang salah kalau kita mulai mengajarkan orang tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Ajarkan saudara, ajarkan kepada mereka. Saudara punya kemampuan apa? Ajarkan. Jangan pengen kaya sendirian. Jangan pengen pintar sendirian. Amin saudaraku. Jangan pengen jago sendirian. Karena Tuhan gak buat kita untuk seperti itu saudara. Berbagi. Mulai dengan sebuah kesadaran. Apa yang saya bisa buat untuk orang lain. Mungkin waktu saudara pergi keluar sana. Gak semua orang terima saudara. Ada orang-orang yang menolak saudara. But it's okay. Yesus juga ditolak saudara. Apalagi ngana. RT aja bukan. Jadi kalau saudara ditolak, it's okay. Tapi bagi apa yang Tuhan percayakan pada diri saudara, itu bukti bahwa kita adalah komunitas apostolik. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena inovasi muncul pada situasi-situasi yang kadang-kadang uncertain, yang gak pasti. Bayangkan Bapak ini saudara berinovasi ya, dengan cara yang aneh. Saudara. Gak boleh keluar kamar, 1 bulan tetap di hotel. Tapi justru pewahyuan muncul di tengah-tengah situasi yang kelihatannya gak memungkinkan. Tapi dia belajar untuk taat dan kehendak Tuhan dinyatakan. Yang kedua adalah gini. Ini mindset dalam komunitas. Selain saudara harus punya inovasi, komunitas kita harus menjadi komunitas yang punya keberanian. Katakan amin. Saudara harus punya keberanian.
Keberanian apa Pak? Keberanian untuk berpikir strategis. Keberanian untuk berpikir otentik. Keberanian berpikir apa yang bisa saya kerjakan. Gak cuma berpikir tentang diri sendiri, tapi berpikir lebih besar. Tadi saya mulai dengan sebuah statement bahwa komunitas apostolik adalah komunitas yang membangun dasar, bukan cuma dasar, tapi sudah sampai ke atapnya. Mereka mulai berpikir masa depan. Mereka gak berpikir diri sendiri. Mereka gak berpikir ruang lingkup yang kecil, tapi berpikir pada ruang lingkup yang besar. Kenapa? Be bold, menjadi orang-orang yang berani. Ini prinsip komunitas. Makanya saudara, orang-orang di komunitas kita, mereka jadi berani bersaksi. Iya kan? Mereka berani. Berapa banyak saudaraku, kami hamba-hamba Tuhan ini muncul dari komunitas-komunitas kecil, betul ya Pak Harya? Kita muncul dari komunitas-komunitas kecil. Saya bisa melayani, belajar di mana saudara? Di komunitas. Di komunitas. Saya bisa seperti hari ini belajar di mana? Di tempat, di komunitas. Di tempat-tempat yang mungkin orang lihat gak populer. Tapi disitulah kita bertumbuh untuk berkembang memuliakan Tuhan. Jadi gereja itu bukan saudara tempat kumpulkan orang, tapi gereja adalah tempat di mana setiap orang dilatih, dimuridkan. Untuk apa? Untuk keluar memuridkan orang yang lain. Haleluya saudaraku, itu tugas kita. Bukan cuma sekedar kita nyanyi, bukan sekedar kita dilawat Tuhan, enggak. Tapi saya dan saudara harus keluar dari apa yang kita dapatkan. Saya suka bilang sama para pemuji, kalau nyanyi yang bagus jangan false. Kalau main musik yang bagus. Kenapa? Hari-hari ini orang di luar Tuhan suka dengar lagu rohani. Kualitas yang ditampilkan di luar itu didengar oleh mereka. Dan tidak sedikit orang bertobat karena lagu-lagu rohani. Saya bertobat karena lagu rohani saudara. Saya bertobat dalam keadaan saya ada di dunia anta berantah. Tapi satu kali waktu ada sebuah lagu yang saya dengar. Lagu itu bilang gini. Aba Bapa, Aba Bapa. Tahu lagu ini saudara? Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap Aba Bapa. Ku mengasihimu. Di kata ini saya nggak tahan, saya nangis saudara di sebuah kafe. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Nah hari itu saudara, benar gak saya ingin Tuhan lebih dari segalanya? Saya diinjili saudaraku dengan sebuah grup singers. Saya gak bayangin kalau mereka nyanyi false waktu itu. Mungkin lagu ini gak akan jadi rema buat saya. Tapi mereka beri kualitas yang terbaik. Amin saudaraku. Nah makanya komunitas kita harus jadi komunitas yang sehat. Saya ingat adik saya. Sudah mau mati. Sudah mau mati. Udah gak tahu buat apa. Di Saint Carolus. Keluarga kami adalah keluarga yang selalu berkumpul dalam sebuah komunitas tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Pokoknya kumpul. Tapi di komunitas itu kita selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ini bicara tentang inovasi dan be bold. Dalam keadaan itu dokter bilang gak ada harapan untuk anak ibu. Bilang kepada mami saya untuk hidup. Terus mami saya tanya, jadi gimana caranya supaya anak saya bisa tetap hidup? Ya berdoa aja. Di tengah-tengah keputusasaan itu saudaraku. Papa mama saya ciptakan sebuah lagu. Lagu ini bilang ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus. Ini ciptaan mama saya. Dan yang berkenan padamu sebagai
ibadah yang sejati. Masuk refnya, adik saya tuh udah gak sadar saudara, tiba-tiba bilang ini, ku sembah Kau Tuhan. Tangan yang bergerak sebelah kiri, ku sembah Kau, air matanya keluar. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk memuliakan namamu. Adik saya yang dibilang gak sadar itu saudara, matanya terbuka, dia sadar dan dia sembuh. Inovasi muncul dalam keadaan yang gak jelas. Saudara mungkin butuh inovasi hari ini. Saudara pikir keadaan saya gak pasti Pak. Dengar, engkau adalah orang apostolik. Saudara mampu untuk berinovasi dari dalam diri saudara. Haleluya. Jangan bilang gak mampu, saudara mampu untuk lakukan hal itu. Apa kekuatan dalam komunitas? Yang pertama, komunitas kita memiliki kekuatan godliness, keserupaan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, latihan badan ini terbatas saudara. Tapi latihlah dirimu untuk apa? Beribadah. Kata beribadah itu eusebia, yang artinya apa? Latihan keserupaan. Kita disebut godliness. Kalau orang suka makan daging, orang bilang kedagingan. Tapi godliness itu ketuhanan. Ya, seorang yang hidup dengan karakteristik Tuhan yang ada di dalam dirinya. Godliness. Miliki itu saudara. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang godliness. Ya, ini kekuatan kita. Saya dan saudara tidak dipandang rendah. Komunitas yang sehat selalu berkata gini, kamu duluan. Saya gak bisa tanpa kamu. Kamu duluan. Dan komunitas yang sehat, yang godliness selalu berpikir gini, kita harus buat satu pergerakan baru supaya setiap orang memiliki keserupaan dengan Kristus. Amin saudaraku. Ini power daripada sebuah komunitas. Yang kedua, dalam komunitas itu ada kekuatan atau kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu marturia, katanya martir saudara. Martir itu gini, bukan mati di penggal kepala, tapi mati bagi kedagingan dan hidup untuk kehendak Tuhan. Komunitas kita adalah komunitas yang berani bersaksi, amin. Komunitas kita komunitas yang berani untuk berbicara kebenaran di luar sana. Komunitas yang berani bilang gini, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, amin. Dia berani bersaksi segala sesuatu yang terjadi, semua atas seizin Tuhan. Haleluya. Coba cek diri saya dan saudara hari ini. Apakah Anda berani untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan di luar sana? Kalau kita belum berani untuk berbicara, berarti saudaraku, Anda harus terhisap dalam sebuah komunitas. Karena hanya komunitas yang memampukan Anda dan saya bergerak dengan cara Tuhan. Dan yang ketiga bilang gini, di dalam komunitas yang sehat, pergerakan karya Roh Kudus tidak boleh terhenti. Amin. Roh Kudus harus bergerak, terus menjamah kehidupan saudara. Come Holy Spirit, fall on me now. Saudara tahu lagu ini? I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you've captivated my soul. And every day I grow to love you more. Dia bilang ini, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and Roh Kudus harus terus bergerak dalam hidup saudara. Haleluya. Ada Roh Kudus yang terus bergerak. Komunitas kita adalah komunitas di mana kekuatan Roh Kudus ada di dalamnya. Komunitas yang terbiasa terlatih berbicara dari kedalaman roh. Komunitas yang gak cuma diam. Komunitas yang selalu bilang gini, Tuhan bicara ini buat saya. Apa yang hilang dari gereja hari-hari ini saudaraku? Orang takut untuk berbicara, Tuhan taruh ini di hati saya. Tuhan bicara ini buat saya. Itu hilang sekarang saudara.
Orang takut diketawain, takut dibully. Padahal sebenarnya ketajaman roh itu harus ada dalam komunitas. Amin. Saya ingat dulu waktu awal-awal kita komsel di Bali, saudaraku. Setiap kali kita kumpul selalu ada pesan Tuhan yang keluar dari setiap masing-masing pribadi. Mereka alami Tuhan, mereka cerita tentang Tuhan. Itu sebabnya movement itu bergerak dan terjadi pertumbuhan yang luas. Kenapa? Karena dalam komunitas itu, saudara, lahir pribadi-pribadi yang kuat. Ini adalah kekuatan dalam komunitas. Jadi jangan remehkan, saudaraku, kekuatan godliness, kekuatan menjadi saksi, dan juga kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Prinsipnya sederhana. Komunitas kita harus low cost, katakan amin. Haleluya. Low cost. Gak harus kumpul di mana, gak harus buat ini, jangan tunggu sokongan dana dari Bill Gates baru bergerak. Saudara bisa bergerak kapan saja, amin. Low cost. Kadang-kadang orang pikir, Pak, saya gak punya, gimana mau buat? Bergerak saja, bergerak. Minggu lalu waktu saya mau ke Palu, karena pesawatnya jam 1:30 pagi, saya naik Grab dari rumah, dan saya pikir saya ngantuk sekali, saya pengen tidur dulu. Nanti sampai pesawat saya juga tidur lagi, karena sampai di Palu jam 6 pagi, 3 jam perjalanan. Lalu tiba-tiba, saudaraku, di hati saya ini kayak, aduh Tuhan, ini bicara low cost, saudara ya. Berbicara simple, low cost bicara sesuatu yang simple, sederhana. Saya tanya sama drivernya, saya bilang, kok tinggal di mana? Oh, tinggal dekat-dekat sini, dia bilang. Oke. Beribadah di mana? Tiba-tiba dia bilang, saudara, saya sudah sejak 2009 tidak beribadah. Kenapa? Saya kepahitan. Oh gitu, kepahitan. Saudara, waktu dibilang kepahitan, dalam hati saya, Roh Kudus gak pernah salah. Gak jadi tidur, saudara. Kalau saya berhenti, dia akan terus pahit. Tuhan kasih saya kesempatan untuk bicara kabar baik buat dia. Karena kita bicara apostolik, saudara. Oke. Kepahitannya kenapa? Saya tuh dulu, dia bilang, kalau ke gereja tuh seminggu 5 kali, sehari bisa 2 kali. Wah, ini kala-kala ini minum obat, saudara. Oh ya, gereja di mana? Dia sebut GBI, haleluya. Oh di GBI, saya nggak sebut GBI yang mana, karena saya tahu pasti bukan GBI Rock, saudara. Ya, di GBI orangnya setia-setia, amin. Haleluya. Jadi dibilang, oh di GBI, oh iya. Terus kenapa kok kepahitan? Saya bawa semua keluarga saya, Pak, yang masih Buddhis untuk percaya Tuhan. Dan satu persatu, bapak saya, mama saya, akong saya, semua cece saya, adik saya, semua terima Tuhan. Cuma gara-gara saya yang pertama kali terima Tuhan. Oke. Tapi masih banyak keluarga saya yang belum percaya Tuhan, dia bilang. Lalu saya gali terus, lalu di mana pahitnya? Satu kali waktu kami pindah rumah. Jadi kami gak lagi berada di gereja itu karena agak jauh. Kami pindah gereja yang dekat dengan rumah. Oke. Sampai di situ gak lama mamanya kena cancer. Dan kemudian mamanya itu meninggal, saudara. Waktu meninggal, maka keluarga dari mamanya bilang gini, mau dikuburkan dengan cara kami atau dengan cara kamu yang percaya Yesus? Dia bilang, oh jelas harus dikuburkan dengan cara kami karena mama sudah terima Tuhan. Dia dengan semangat, saudara, dia datang ke pendeta di gereja itu. Saudara, bersyukurlah ya punya Pak Hartono yang baik ini, saudara. Shalom. Saya akan ceritakan, saudara kaget nih, ya. Dia datang, saudara, ke pendeta ini. Datang ke pendeta ini dan dia bilang ini, Pak, bisa tolong doakan mama saya meninggal. Setelah itu mungkin tolong dikuburkan. Saudara tahu apa jawaban daripada pendeta ini? Mohon maaf, Pak, karena mama bapak tidak tercantum sebagai anggota jemaat di tempat kami. Jangankan menguburkan, mendoakan pun kami gak bisa. Wow, saudara, emosi saya memuncak hari itu. Saya pengen tanya siapa nama pendetanya. Di mana deh gereja? Coba dicabut dulu kartu anggota pejabatnya. Saya mau hubungi Pak Janus ini. Tolong Pak Janus dicari, ini pendeta siapa? GBI lagi. Aduh. Hati saya, wah, dia bilang begitu. Oh ya? Terus didoakan? Enggak, Pak, dia bilang jangankan menguburkan, mendoakan pun kami enggak akan mau karena bukan anggota jemaat dan dia tidak tercantum sebagai anggota jemaat dan dia tidak dibaptis di gereja kami.
Dia pulang dengan rasa sakit, kecewa yang begitu rupa saudara. Dia bilangin, Tuhan kok kayak begini ikut engkau, mendoakan aja gak bisa. Dalam hati saya bilang gini, Pak kenapa gak cari gereja lain? Saya udah marah Pak. Akibatnya mama saya dikuburkan dengan cara kepercayaan lama. Sejak hari itu saudara, dia gak mau lagi datang ke gereja. 2019 karena pahit yang berkepanjangan, hidupnya ngawur, dia buat kesalahan dan dia masuk penjara. 3 tahun dalam penjara. Di situ dia bilang ini. Terus saya tanya, apa yang Koko alami sekarang? Dia bilang, saya kering Pak. Saya haus sama Tuhan. Tapi tiap minggu saya antar istri anak saya ke gereja. Katanya kering, kenapa gak ikut masuk? Saya bilang, ada gereja yang deket kok di sini. Karena tinggalnya di daerah sini. Kenapa gak ikut masuk? Enggak, saya kering, saya enggak. Istri saya aja yang saya dorong. Terus istri saya, oh Koko dorong istrinya, Koko siapa yang dorong? Dia gak mau ibadah saudara, kepahitan dengan cara itu. Hari itu saya bilang buat dia, dengar ya kok, Tuhan sayang kamu. Dia gak pernah tinggalin kamu. Manusia bisa kecewakan, tapi Tuhan enggak. Saudara di jalan tol di tengah-tengah, tiba-tiba dia ngerem mendadak saudara. Wah dia benar-benar saya juga ikut berteriak saudara. Yes! Jangan sampai kita ditabrak dari belakang. Jalan kok pelan-pelan, jalan. Ini jam juga saya udah mau boarding bentar lagi, jalan. Saudara dia nangis di perjalanan. Saya pegang pundaknya, saya bilang Tuhan tolong dia untuk lihat engkau. Tuhan tolong dia untuk lihat engkau. Saudara mungkin pikir, susah Pak. Untuk menginjil susah, saya nggak punya waktu, saya takut. Saudara jangan takut, melangkah saudara. Low cost, simple, sederhana aja. Saudara kalau saudara naik Grab, saudara naik pesawat, saudara di mana aja ada orang lain di sebelah saudara. Apa salahnya untuk tanya, kalau ibadahnya hari apa? Mulai dengan itu, oh Jumat, oh puji Tuhan saya Minggu. Mulai tanya, biarpun Jumat ada Tuhan. Haleluya saudara, tanya, mulai bicara dengan mereka. Jangan takut untuk menginjil. Saudara diperlengkapi dengan begitu rupa. Anda punya firman di mulut saudara. Firman telah menjadi daging. Come on, keluar dari zona amanmu. Keluar dari kenyamananmu. Dan lihat Tuhan mati juga buat mereka saudara. Nanti saya bilang, tenang, Tuhan sayang kamu. Dia turun, saudara dia turunin koper saya dalam keadaan nangis. Dia bilang, saya gak nyangka. Saya hari ini ketemu Tuhan, dia bilang. Dia rasakan Tuhan. Saya peluk dia. Saya bilang gini, terus terhisap dalam komunitas. Dan hari-hari ini saya coba jangkau dia. Kenapa? 1 jiwa berharga bagi Tuhan. Low cost. Ini prinsip komunitas. Yang kedua, dalam komunitas kita harus latih orang-orang untuk mengalami self-discovery. Tahun 2018, saya mengizinkan satu pelayanan generasi untuk isi kebenaran firman Tuhan di ibadah raya. Generasi itu adalah anak sekolah minggu. Saya mau bersaksi saudara. Waktu kita buat itu saudaraku, beberapa orang bertanya, Pak nanti gimana kalau dia salah? Nanti gimana kalau begini? Nanti kalau gimana? Saya bilang, bapaknya kan ada di situ. Beri ruang bermainmu bagi mereka. Supaya mereka menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Ada self-discovery. Kenapa? Ini prinsip dalam komunitas. Komunitas kita harus dilatih untuk memiliki self-discovery. Di mana mereka menemukan Tuhan dengan apa? Dengan cara mereka sendiri saudara. Jangan merasa sok rohani, jangan sok tahu saudara. Kalau salah Anda nasihati, amin. Orang gak mau dinasihati kalau Anda gak beri ruang buat mereka. Tapi kalau saudara beri ruang untuk mereka memulai self-discovery. Kalau mereka salah, mereka juga akan datang pada saudara. Dan mulai bertanya, tolong muridkan saya. Tolong latih saya. Pernyataan ini gak akan pernah muncul kalau ruangan itu tidak pernah dibuka bagi mereka. Komunitas yang sehat adalah komunitas di mana kita memberikan ruang untuk orang mengalami self-discovery. Yang ketiga, dalam komunitas harus ada passion and desire. Apa passionnya? Passion saya adalah untuk melayani Tuhan. Komunitas-komunitas kita harus dilatih untuk mereka mendirikan pelayanan mereka sendiri. Amin saudaraku. Di kantor, di mana saja.
Dan desire itu ada dalam diri mereka. Dan saya mau bilang ini buat saudara. Izinkan mereka melihat prosesmu, bukan hasil suksesmu. Amin saudara. Izinkan mereka melihat apa? Proses, bukan hasil suksesmu. Karena kalau hasil sukses dia bisa beli buku di Gramedia. Tapi saudara berbeda dengan kalau saudara melihat orang. Proses saudara. Jangan jadi orang yang kelihatan keren di depan orang-orang yang saudara muridkan. Jadilah apa adanya buat mereka. Waktu kamu dalam tekanan, bagaimana responmu? Begitu juga mereka akan melihat kalau saya dalam tekanan, saya akan berespon seperti orang yang saya lihat. Saya tutup dengan cerita ini. Saudara pernah dengar nama Genghis Khan? Pernah saudara ya? Genghis Khan adalah orang Mongol yang begitu hebat. Kemudian kerajaannya diperluas sampai ke Cina. Dan Genghis Khan ingin melayani Cina. Dia ingin menguasai Cina dengan begitu luar biasa. Nah Genghis Khan ini saudara punya beberapa istri. Salah satu istri pada Genghis Khan adalah orang Kristen Syria Ortodoks. Salah satu dari sekian banyak istrinya. Nah istri daripada Genghis Khan ini saudaraku, yang satu ini saudaraku, mencintai Tuhan. Kemudian mereka punya anak. Anaknya menikah punya anak. Berarti apa? Cucunya Genghis Khan. Nah cucunya ini namanya Kublai Khan. Ternyata Kublai Khan ini adalah orang yang mencintai Tuhan. Oke? Orang yang mencintai Tuhan. Kenapa? Dari garis keturunan omanya. Dia mencintai Tuhan. Nah Kublai Khan ini saudaraku punya kerinduan supaya kerajaannya dan Cina itu mengenal firman Tuhan. Dia punya kerinduan seperti itu. Kalau saudara melihat cerita yang berbeda di Google jangan percaya. Karena Kublai Khan adalah orang yang mencintai Tuhan pada awalnya. Kemudian saudaraku dia belajar kebenaran firman Tuhan. Dia pengen orang-orang yang dipimpin itu punya karakter hidup seperti firman yang dia pelajari. Apa yang terjadi saudaraku? Kublai Khan melihat Marco Polo datang ke Cina membawa Injil. Saudara pernah dengar Marco Polo ya? Ini bukan iklan Marco Polo saudara. Marco Polo datang bawa Injil. Dan Kublai Khan menulis surat kepada Marco Polo. Untuk Marco Polo kembali ke Italia dan ke Vatikan. Dan sampaikan surat ini kepada Paus yang ada di Vatikan. Isi suratnya apa? Marco Polo gak tahu. Dia cuma bilang gini, saya rindu supaya Cina dan kerajaan ini mengenal Tuhan. Bawa surat ini. Surat ini dibawa saudaraku sama Marco Polo sampai ke Vatikan. Tapi sampai di Vatikan ternyata sedang terjadi pemilihan paus. Nah asap yang keluar gak pernah putih, hitam terus. Hitam. Nah saudara pemilihan paus itu kan bakar kertas warna merah berarti masih berunding. Kalau warna hitam masih deadlock. Kalau sudah putih warna yang keluar dari cerobong asap berarti paus terbaru sudah terpilih. Mau lebih jelasnya nonton film Angel and Demon. Ya saudara ternyata asap yang keluar masih belum putih saudara. Nah karena terlalu lama dia tunggu maka Marco Polo kembali ke Verona. Tempat tinggalnya, dia ada di Verona saudara. Dia tinggal di Verona, dia menunggu pemilihan paus terbaru. Singkat cerita, ternyata paus baru itu sudah terpilih. Nah, dia kembali ke Vatikan, sampai di Vatikan, dia kasih surat itu. Dia kasih surat itu kepada paus. Dan surat apa isi surat itu? Isi surat itu cuma bilang gini, kirimkan 100 misionari supaya banyak orang mengenal Tuhan di Cina. Tapi pausnya waktu itu baca itu cuma dia pikir ini guyonan. Gak ditanggapi serius saudaraku. Yang dikirim berapa orang? Bukan 10%-nya, hanya 1 orang. Diminta berapa saudara? 100 misionari. Vatikan mengirim berapa? 1. 1 orang dalam perjalanan ternyata di Spanyol dirampok saudara. Misionari ini dan mati pula lah dia. Jadi misionari ini gak pernah sampai ke Cina. Gak pernah sampai. Kublai Khan menunggu begitu lama. Kok gak nyampe-nyampe misionarinya. Kok gak nyampe-nyampe. Dia pikir berarti memang tidak ditanggapi dengan serius. Dan apa yang terjadi saudaraku? Karena Kublai Khan takut mereka tidak percaya Tuhan. Yang penting mereka mengenal Tuhan. Maka apa yang dibuat oleh Kublai Khan saudaraku?
Kublai Khan menulis surat yang sama. Kepada siapa? Ke Tibet. Dia kirim surat ke Tibet. Dia bilang, kirimkan 100 biksu untuk datang. Waktu Tibet baca surat itu, saudara, Tibet gak kirim 100, 1000. Lihat Cina hari ini. Anda dan saya punya kesempatan untuk menginjil. Kesempatan itu ada di tangan saudara. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Hari ini kalau Cina, saudaraku, mengenal Tuhan pada waktu itu, dia adalah bangsa yang paling besar mengenal Tuhan. Berapa miliar penduduknya. Hanya karena kita gak serius, apostolic community harus muncul di gereja ini. Ada banyak orang di tempat ini yang bisa menangkan Pantai Indah Kapuk dan sekelilingnya. Bahkan Jakarta, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari sembah Tuhan, komunitas apostolik. Segala puji, segala persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kami berterima kasih buat pesan-Mu buat kami. Terima kasih buat isi hati-Mu. Bersama-sama dengan jemaat-Mu kami berdoa buat hamba-Mu Ray yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar pengurapan Tuhan terus ada atas hidupnya. Roh wahyu, roh hikmat Tuhan terus kuat bekerja di dalamnya. Bersama istri anak-anak, berkat-Mu melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus, Kau yang membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu, komunitas-Mu di gereja-Mu ini. Jadi komunitas yang seperti yang Tuhan mau, ya Tuhan. Di mana umat-Mu menjadi gaya hidup Tuhan, menjadi gaya hidup kami semuanya, supaya semua orang tahu bahwa kami murid-murid-Mu, ya Tuhan, putra-putri kerajaan yang menghidupi hidup Sang Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sudah tunjukkan, ya Tuhan, persekutuan yang intim yang Tuhan sudah kerjakan. Melalui tubuh dan darah ini kami dipersatukan lebih kuat lagi, ya Tuhan, dengan pribadi Yesus dan satu dengan yang lain. Makasih Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Tidak ada seorang pun yang lemah di tengah-tengah kami. Kalau toh datang hari ini lemah, oleh tubuh dan darah-Mu menjadi kuat kembali, bersemangat kembali, sehat tubuh dan jiwanya, ya Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat roti sambil bersyukur kepada Tuhan, sambil memandang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kau yang menjadikan kami mulia, berharga, berguna ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk identitas yang Tuhan beri buat kami semuanya, karena karya yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat kami. Terima kasih buat tubuh-Mu. Saat kami memakannya, biar kekuatan Tuhan turun atas kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk saudara berdoa pribadimu kepada Tuhan, karena Dia yang ngerti kita. Ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Kau yang butuh mujizat, percayai mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Ungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan. Dia hadir bersama kita. Ungkapkan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Dia sumber kita. Dia sumber pengharapan. Tuhan, Kau dengar kami. Engkau dengar seruan umat-Mu ya Tuhan. Engkau dengar jeritan hati kami. Tuhan, dengar kami. Engkau tahu semua kebutuhan kami saat ini. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seruan kami Tuhan, ini seruan kami. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Dia, bersyukur kepada-Mu. Makasih. Ucapkan syukurmu sebab Dia baik. Ucapkan pujian syukur Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Negara labas.
Thank you Jesus. Thank Jadikan kami orang-orang terus saling membangun, saling menguatkan semuanya. Karena yang di dalam kami, roh yang di dalam kami, roh yang membangun, roh yang menguatkan, roh yang membawa kehidupan itu. Dan Kau bekerja di dalam kami dan melalui kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih saat ini bukakan pintu surga Tuhan, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Limpahi mereka dengan kasih karunia-Mu, limpahi dengan damai sejahtera-Mu. Turun atas rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Karuniakan kerukunan terus di tengah-tengah mereka. Kehadiran sertai memimpin kehidupan umat-Mu bertumbuh dewasa ke arah Engkau ya Tuhan. Hamba doa memberkati semua usaha, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak-Mu diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dikaruniakan hikmat-Mu ya Tuhan untuk mereka kelola semua kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus limpahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkat kerajaan-Mu dilimpahkan, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu turun berlimpah-limpah atas umat-Mu. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin.
Amin. Amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya.